Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada hari ini para pemirsa sekalian, para jamaah, kita akan mengkaji tentang kurban di dalam kitab takrib. Kajian kitab takrib tentang kurban. Pengertian kurban secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab kurban, yang artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah dalam Islam, kurban memiliki beberapa pengertian. Pertama, ibadah menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau unta pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Kedua, hewan ternak, kambing, sapi, atau unta yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang disebut juga dengan udhiyah, itu yang disebut dengan kurban. Ketiga, kurban adalah binatang yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah pada hari raya haji dan 3 hari kemudian, yaitu tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah. Keempat, secara umum kurban juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dikorbankan atau dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya, bisa berupa harta benda, waktu, tenaga, atau yang lainnya. Itu menurut Yusuf Qaradawi. Hukum berkurban di dalam Islam. Ibadah berkurban merupakan sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam yang rela berkorban demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab takrib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghozi dijelaskan, Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal menjelaskan hukum-hukum kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Menyembelih hewan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wa yujzi'u fiha jaz'u minad dha'ni. Mencukupi domba berusia 1 tahun lebih. Ya, cukup dengan domba yang berusia 1 tahun lebih. Watsaniyu minal ma'zi. Dan kambing kacang yang berumur 2 tahun lebih. Watsaniyu minal ibil. Dan unta yang berumur 2 tahun lebih. Watsaniyu minal baqarati. Dan sapi umur 2 tahun lebih. Watujzi'ul badanatu an sab'atin. Dan 1 ekor unta cukup untuk 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Wasyatu an wahidin. Dan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Wa arba'un la tajzi'u fid dohaya. Ada 4 macam hewan yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama adalah al-aura'ul bayyinu iwaruha. Pertama, yang buta, sangat jelas butanya. Wal arja'ul bayyinu arjuha. Yang pincang, jelas sekali pincangnya. Wal maridatul bayyinu maraduha. Ketiga, yang sakit, sangat jelas sakitnya. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal huzali. Keempat, yang kurusnya atau kurang dagingnya karena sangat kurusnya. Wa yujzi'ul khasiyu wal maksurul qarni. Dan dibolehkan berkurban dengan hewan kebirian dan hewan yang pecah tanduknya. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni wadhanbi. Tidak boleh hewan yang putus telinganya dan ekornya. Di dalam hadis diterangkan, arba'ul la yudhha bihinna al-awra'ul bayyinu iwaruha wal maridatul bayyinu maraduha
wal arja'ul bayyinu zala'uha wal ajfa'ul lati la tunqi, yang artinya ada 4 macam yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang rabun dan jelas kerabunannya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas pincangnya, dan hewan yang kurus tidak berdaging. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Waktu pelaksanaan kurban, kita masukin tentang waktu. Waktu dzabhi min waktu sholatil idi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriq. Itu waktunya penyembelihan dari waktu setelah sholat id sampai terbenam matahari pada hari tasyrik tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Kemudian sunnah penyembelihan hewan kurban. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Disunahkan ketika menyembelih itu pada 5 perkara. At-tasmiyatu was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, wastiqbalul qiblati, wat-takbiru wad-du'a'u bil qabuli. Pertama membaca bismillah, kedua selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ketiga menghadap ke kiblat, dan keempat bertakbir, dan 5 berdoa agar terkabul. Bagaimana doanya? Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah Engkau menerimanya. Kemudian hukum makan daging kurban. Di dalam kitab takrib disebutkan wala ya'kulul muddahi syai'an minal udhiyatil mandurati. Pengurban tidak boleh memakan daging kurban yang dinazari atau untuk nazar. Jadi kalau makan hewan kurban nazar tidak boleh ya. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'ati biha, dan boleh memakan daging kurban yang termasuk sunnah. Wala yabi'u minal udhiyati wa yut'imul fuqara'a wal masakina. Bagi yang berkurban tidak boleh menjual daging kurban. Ia harus memberikannya kepada para fakir miskin. Jelas ya. Jadi barang yang akan dikurban itu tidak boleh dijual tentu saja ya. Berarti tidak jadi dia melakukan pengorbanan. Keterangan dalam hadis kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Artinya seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Ahmad. La tadzbahu illa musinnatan illa ayya sura alaikum fatadzbahu jaza'atan minad-dha'ni. Janganlah kalian memotong hewan kurban kecuali yang telah cukup umur, kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka potonglah domba yang muda. Hadis riwayat Muslim. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Surat Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian para hadirin sekalian mengenai ibadah kurban di dalam kitab takrib yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.